Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar biokimia. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Yuni berakhiran NIM 09, yang kedua ada Muhammad Tantowi berakhiran NIM 020, yang ketiga ada Aulia berakhiran NIM 025, yang keempat ada Sylvia berakhiran NIM 032, yang kelima ada Galuh yang berakhiran NIM 036, yang keenam ada Muhammad Balevi yang berakhiran NIM 042, yang terakhir ada Yulinda Weni berakhiran NIM 020. Baik, topik pembahasan yang pertama ada pengertian biokimia, yang kedua sejarah biokimia, yang ketiga unit penyusun kehidupan, yang keempat teknik analisis biokimia, yang kelima enzim mempengaruhi biokimia, yang keenam degradasi bahan organik dan anorganik, yang ketujuh degradasi intraseluler dan ekstraseluler, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, selanjutnya ada pengertian biokimia. Biokimia berasal dari kata Yunani, dari kata bios yang berarti kehidupan dan kemis yang berarti kimia. Definisi umum biokimia adalah ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan, termasuk reaksi dan interaksi molekul dalam sel-sel hidup. Selanjutnya itu sejarah biokimia. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher mengisolasi asam nukleat. Kemudian, pada tahun 1903, seorang ahli kimia asal Jerman yang bernama Karl Neuberg memperkenalkan istilah biokimia. Pada pertengahan abad ke-18, Carl Wilhelm Scheele, seorang ahli kimia asal Swedia, melakukan penelitian tentang komposisi kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Scheele juga berhasil mengisolasi beberapa senyawa seperti asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, ester, dan kasein dari bahan alam. Kemudian pada tahun 1926, J.B. Sumner menguatkan pemahaman tentang enzim dengan struktur kompleksnya. Lalu, Robert Hooke pada abad ke-17 melakukan pengamatan sel-sel dengan menggunakan mikroskop. Lalu, George Mendel pada pertengahan abad ke-19 membuktikan bahwa gen merupakan komponen penting dalam sel makhluk hidup. Kemudian pada awal abad ke-20, para ahli biokimia menganggap protein memiliki struktur yang paling kompleks sebagai pembawa informasi genetik, dengan asam nukleat dianggap sebagai senyawa yang lebih sederhana sebagai penyusun sel. Lalu, pada tahun 1970-an, Paul Berg melakukan eksperimen penyambungan DNA, membuka era baru dalam teknologi yang mendukung perkembangan aplikasi biokimia di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu ada topik tentang unit penyusun kehidupan. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Bentuk molekul yang sederhana terdiri dari satu molekul gula tunggal atau biasa disebut dengan monosakarida, seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, karbohidrat ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi karena terdiri dari beberapa atom karbon. Kemudian ada disakarida adalah hasil penggabungan dari 2 unit monosakarida dan dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Kemudian ada oligosakarida adalah penggabungan dari 3-10 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Kemudian ada yang namanya terakhir yaitu polisakarida adalah jenis karbohidrat yang mengandung lebih dari 10 unit monosakarida dan dapat diurai melalui hidrolisis. Kemudian karbohidrat sendiri ini memiliki manfaat yaitu yang pertama sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan yang terakhir yaitu adalah membantu pengeluaran feses. Selanjutnya yaitu ada protein. Nah, protein ini berasal dari bahasa Yunani yaitu proteis yang berarti garis pertama atau utama. Nah, protein ini terdiri dari nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang. Protein ini memiliki berbagai manfaat bagi tubuh atau fungsi bagi tubuh. Yang pertama yaitu adalah sebagai unsur struktural dalam tubuh. Yang kedua adalah sebagai dalam proses fisiologi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai respon terhadap patogen untuk melindungi tubuh, contohnya antibodi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai molekul transport yang membawa senyawa penting bagi tubuh, contohnya hemoglobin. Yang terakhir yaitu adalah sebagai molekul biokatalisator yang membantu reaksi kimia atau biokimia dalam tubuh, contohnya enzim. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada lipid.
Nah, lipid ini berasal dari bahasa Yunani yaitu lipios dan dalam bahasa Inggris lipid. Nah, lipid ini memiliki arti yaitu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Nah, lipid ini dikelompokkan menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivatif lipid. Nah, lipid ini memiliki fungsi bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi yang sangat efektif. Karena 1 gram lipid ini memiliki kandungan 2 kali lipat lebih banyak energi daripada 1 gram karbohidrat ataupun 1 gram protein. Selanjutnya yaitu ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul polimer yang terdiri dari 3 komponen pokok yaitu fosfat, pentosa, dan senyawa organik basa nitrogen. Struktur asam nukleat ini terdiri melalui kombinasi antara basa nitrogen, adenin, timin, guanin, sitosin dengan gugus gula dan fosfat. Kombinasi keempat huruf ini menjadi dasar untuk menyusun DNA dan RNA. Selanjutnya yaitu ada metabolisme dalam biokimia. Nah, metabolisme adalah rangkaian proses kimia yang terjadi dalam organisme hidup untuk mendukung kelangsungan hidup. Hal ini melibatkan transformasi makanan menjadi energi dan produksi molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan. Nah, dalam jalur metabolisme ini terdapat 2 jalur. Yang pertama yaitu ada katabolisme dan yang kedua yaitu anabolisme. Katabolisme ini adalah pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana lagi dan melepaskan energinya. Sedangkan anabolisme adalah penggunaan energi untuk membentuk molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis biokimia. Teknik analisis biokimia sendiri adalah serangkaian metode yang digunakan untuk memahami dan mempelajari reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologis, khususnya dalam organisme hidup seperti makhluk hidup. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memahami komponen-komponen kimia dalam proses biologis seperti reaksi metabolisme, interaksi protein, dan lain sebagainya. Teknik analisis biokimia ini sendiri memiliki peran dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang kedokteran dan industri farmasi. Contoh teknik analisis biokimia yaitu yang pertama adalah pemurnian protein. Pemurnian protein ini melibatkan beberapa langkah seperti lisis sel, kromatografi, dan dialisis dengan tujuan untuk memisahkan protein yang diinginkan berdasarkan ukuran dan muatan dan juga keterikatan dengan molekul tertentu. Yang kedua yaitu teknologi DNA rekombinan, yaitu ada cara untuk mengubah materi genetik untuk menciptakan urutan DNA baru. Yang ketiga yaitu spektroskopi. Spektroskopi adalah salah satu teknik analisis biokimia yang penting dan sering digunakan dalam penelitian biologi molekuler dan ilmu biokimia. Teknik ini memanfaatkan interaksi antara cahaya dengan materi untuk mengungkap informasi tentang komponen kimia dalam sampel biologis. Dalam konteks analisis biokimia, spektroskopi sering digunakan untuk memeriksa struktur molekuler dan komposisi sampel biologis termasuk protein, asam nukleat, lipid, dan metabolit. Selanjutnya yang keempat adalah teknik analisis biokimia yang berperan penting yaitu teknik analisis biokimia elektroforesis. Teknik analisis biokimia yang berperan penting dalam memisahkan molekul-molekul biologis seperti protein, DNA, dan RNA berdasarkan muatan listrik dan ukuran mereka. Terdapat 2 elektroforesis yaitu elektroforesis protein dan elektroforesis DNA atau RNA. Yang kelima yaitu kromatografi. Kromatografi adalah salah satu teknik analisis biokimia yang sangat penting dan sering digunakan dalam pemisahan, identifikasi, dan karakterisasi berbagai komponen kimia dalam sampel biologis. Teknik ini berdasarkan pada prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan laju pergerakan komponen-komponen tertentu melalui fase statis dan fase gerak. Selanjutnya yaitu Western blotting. Western blotting atau dikenal juga sebagai immunoblotting adalah salah satu teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi serta mengukur protein spesifik dalam sampel biologis. Teknik ini memungkinkan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dan kemudian mentransfernya dalam ke membran nitroselulosa atau polyvinylidena difluorida untuk menganalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya, yang keenam adalah PCR atau polymerase chain reaction.
Teknik ini merupakan teknik analisis biokimia yang sangat kuat dan penting dalam biologi molekuler. PCR memungkinkan pengadaan cepat dan spesifik dari sekuen DNA tertentu dalam sampel biologis. Proses PCR melibatkan beberapa tahap kunci termasuk denaturasi, pengikatan primer, elongasi, dan siklus amplifikasi. Yang terakhir yaitu analisis aktivitas enzim. Analisis aktivitas enzim adalah salah satu teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mengukur sejauh mana enzim tertentu aktif dalam sampel biologis. Terdapat berbagai metode untuk mengukur aktivitas enzim tergantung pada jenis enzim dan informasi yang ingin diperoleh. Misalnya dalam spektrofotometri enzimatis, perubahan absorpsi cahaya yang terkait dengan perubahan konsentrasi substrat atau produk diukur menggunakan spektrofotometer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enzim yang mempengaruhi reaksi kimia. Nah, enzim itu sendiri merupakan agen katalik dalam kehidupan yang mempercepat reaksi kimia di organisme. Nah, tanpa adanya enzim banyak sekali reaksi penting bagi kehidupan yang akan berjalan sangat lambat. Nah, keberadaan enzim ini sangat vital dalam sistem biologi karena memungkinkan organisme melakukan suatu reaksi kimia yang kompleks dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Lalu reaksi kimia itu sendiri merupakan proses dasar dalam kehidupan semua organisme. Namun reaksi kimia seringkali membutuhkan energi aktivasi yang tinggi untuk terjadi. Nah, laju reaksi yang dipercepat oleh enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Nah, suhu itu sendiri dapat memengaruhi laju reaksi yang dikatalis oleh enzim melalui dua cara, yaitu dengan meningkatnya suhu, laju reaksi umumnya meningkat hingga titik tertentu. Nah, setelah itu laju reaksi dengan cepat karena denaturasi enzim karena denaturasi reaksi enzim D. Kemudian pH. Nah, pH juga mempengaruhi aktivitas enzim, di mana setiap enzim ini mempunyai kisaran pH optimal untuk aktivitasnya. Selanjutnya ada konsentrasi substrat yang juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi substrat ini dapat mempengaruhi laju reaksi dengan konsentrasi yang lebih tinggi itu akan mempercepat laju reaksi hingga titik tertentu. Nah, setelah itu lajunya akan menurun karena kejenuhan situs akiverzim. Selanjutnya, enzim itu bekerja dengan cara mengurangi aktivasi energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia. Nah, molekul-molekul substrat berinteraksi dengan enzim di tempat yang disebut situs aktif. Nah, enzim ini mengubah substrat menjadi produk dan kemudian enzim ini dapat digunakan kembali untuk reaksi berikutnya. Nah, prinsip ini juga dikenal sebagai mode kunci gembok, di mana situs aktif ini cocok dengan struktur substrat tertentu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis enzim yang penting untuk kita pelajarin. Ada enzim amilase, di mana enzim ini memecah amilum, sejenis karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa. Lalu ada enzim lipase, di mana lipase ini mengkatalis pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada DNA polimerase, di mana enzim ini penting dalam replikasi DNA, membantu membangun untai ganda DNA yang baru. Yang terakhir ada ATP fase, di mana enzim ini itu mengkatalis pemecahan adenin trifosfat atau ATP menjadi adenin difosfat atau ADP, dan energi yang dapat digunakan oleh sel. Nah, yang terakhir itu sendiri, selain ini juga terdapat 3 jenis hambatan, yaitu penghambat kompetitif, penghambat non-kompetitif, dan juga penghambat umpat balik. Saya Sylvia Amandasari dengan akhiran NIM 032 akan menjelaskan tentang degradasi bahan organik dan bahan anorganik. Yang pertama yaitu degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik di alam memiliki peran penting dengan enzim sebagai katalis biologis yang mempercepat pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana.
Degradasi bahan organik berdampak besar di bidang kedokteran, pertanian, dan ilmu lingkungan seperti dalam pengembangan obat, peningkatan hasil panen, pengelolaan limbah, dan mengurangi polusi. Yang kedua yaitu ada sistem degradasi bahan organik. Sistem degradasi bahan organik ini melibatkan enzim yang memecah molekul organik besar menjadi yang lebih kecil. Enzim ini bekerja di situs aktif yang mengikat dan memfasilitasi reaksi kimia untuk pemecahan substrat menjadi molekul kecil. Enzim ini sangat spesifik dalam aktivitasnya, yang berarti setiap enzim itu dirancang untuk memecah jenis molekul tertentu. Seperti contohnya enzim protease adalah enzim yang memecah protein, sedangkan lipase enzim yang memecah lemak. Selanjutnya ada enzim degradasi bahan organik. Enzim ini mempercepat pemecahan molekul organik kompleks menjadi yang lebih sederhana, yang memudahkan proses penguraian oleh mikroorganisme. Ada beberapa jenis enzim yang terlibat dalam degradasi bahan organik, dan masing-masing ini memiliki fungsi tertentu. Salah satu jenisnya adalah enzim protease yang memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Jenis lainnya ada juga lipase yang memecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Ada juga selulase yang merupakan enzim yang memecah selulosa menjadi molekul glukosa. Ada juga amilase memecah pati menjadi gula sederhana, sedangkan enzim pektinase memecah pektin menjadi karbohidrat sederhana. Enzim ini saling berikatan dengan substrat di situs aktif yang mengkatalis reaksi, memecahnya menjadi molekul yang lebih kecil dan yang akan digunakan untuk tubuh itu untuk energi dan keperluan lainnya. Selanjutnya ada penerapan sistem degradasi bahan organik. Sistem degradasi bahan organik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan air, limbah, dan pengomposan. Pengomposan ini mengubah sampah organik menjadi pupuk yang berkualitas, sehingga akan mengurangi limbah dan memberikan sumber pupuk yang berkelanjutan. Sedangkan dalam pengolahan air, khususnya air limbah, sistem ini membersihkan air limbah dari polutan sehingga menjadikannya untuk dapat dikonsumsi atau digunakan sebagai air bersih. Selanjutnya ada bahan organik di lingkungan perairan. Lingkungan perairan memiliki bahan organik, yaitu yang berasal dari sumber alami atau juga dari manusia. Yang berasal dari sumber alami ini termasuk tumbuhan yang sudah membusuk, kotoran hewan, dan organisme yang telah mati. Yang dari sumber manusia sendiri itu seperti limbah, limpasan pertanian, dan juga limbah industri. Jenis bahan organik ini bervariasi sesuai dengan lokasi airnya. Air tawar itu cenderung memiliki bahan organik yang terlarut atau DOM, sementara di laut itu bahan organiknya itu partikulat atau POM yang biasa berasal dari sumber seperti fitoplankton dan zooplankton yang lebih umum gitu. Selanjutnya, tantangan dan masa depan sistem degradasi bahan organik. Pemeliharaan yang tepat penting dalam sistem degradasi bahan organik agar untuk menjaga kinerja yang baik. Hal ini dapat mencakup pengawasan pH dan nutrisi dan juga penghilangan padatan yang tersuspensi maupun tidak. Kegagalan dalam pemeliharaan dapat menyebabkan penurunan kerja sistem yang sehingga akan berpotensi ke depannya. Nah, dengan masa depan itu, degradasi ini diperlukan teknologi khusus seperti mikroorganisme hasil rekayasa genetika untuk penguraian yang lebih efisien. Penggunaan sistem ini juga harus dikembangkan seperti mengubah sampah organik menjadi biofuel atau bahan kimia yang bernilai tinggi.
Selanjutnya masuk dalam pembahasan degradasi bahan anorganik. Yang pertama, sistem degradasi bahan anorganik merupakan proses penguraian zat yang telah mati di lingkungan perairan oleh mikroorganisme. Hal ini termasuk dalam siklus nitrogen, belerang, karbon, dan fosfor yang menjaga nutrisi di perairan. Enzim dalam sistem ini memecah bahan anorganik seperti logam dan mineral untuk daur ulang dan nutrisinya. Contohnya, urease memecah urea menjadi amonia dan karbon dioksida sebagai sumber nutrisi. Nitrilase memecah nitril menjadi asam karboksilat dan amonia yang digunakan untuk mendaur ulang dan memberikan nutrisi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan penyebab degradasi bahan anorganik. Degradasi bahan anorganik umumnya disebabkan oleh kelembapan, fluktuasi suhu, dan reaksi kimia dengan lingkungan. Faktor-faktor ini menyebabkan terjadinya degradasi bahan anorganik di dalam perairan. Selanjutnya, jenis enzim yang menguraikan degradasi bahan anorganik. Ada beberapa jenis enzim pengurai bahan anorganik yang masing-masing mempunyai fungsi spesifiknya sendiri. Salah satu jenisnya yang pertama oksidoreduktase yang mengkatalis transfer elektron dari satu molekul ke molekul lainnya. Yang kedua, hidrolase yang memecah molekul dengan menambahkan air ke dalamnya. Yang ketiga, liase yang mengkatalis pemutusan ikatan kimia tanpa menambahkan atau menghilangkan air. Selain jenis tersebut, ada juga transferase yang mentransfer gugus fungsi antar molekul dan ligase. Nah, masing-masing jenis enzim ini memainkan peran penting dalam sistem degradasi bahan anorganik yang membantu memecah berbagai bahan-bahan menjadi bagian-bagian komponennya. Yang selanjutnya, mendeteksi degradasi bahan anorganik. Nah, ini ada dua cara yang umum untuk mendeteksi degradasi bahan anorganik. Yang pertama yaitu inspeksi visual. Pemeriksaan visual permukaan material untuk tanda-tanda korosi atau kerusakan. Yang kedua, pengujian ultrasonik, yaitu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendeteksi retakan atau cacat yang tak terlihat secara visual. Selanjutnya, pentingnya sistem degradasi bahan anorganik. Sistem degradasi bahan anorganik penting untuk menjaga ekosistem perairan yang sehat. Enzim degradasi bahan organik ini dapat membantu memecah polutan, menjaga keseimbangan nutrisi, dan mencegah kondisi beracun dengan mengubah zat berbahaya seperti amonia menjadi sumber nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme. Selanjutnya ada masa depan sistem degradasi bahan anorganik. Saat kita melihat masa depan sistem degradasi bahan anorganik, ada beberapa perkembangan yang menarik yang terjadi. Salah satunya di bidang penelitian yang difokuskan pada pengembangan cara-cara baru yang lebih efisien untuk memecah polutan dalam air. Hal ini dapat melibatkan penggunaan bahan-bahan yang canggih atau proses biologis yang inovatif yang mentargetkan jenis kontaminan tertentu. Bidang studi penting lainnya adalah memahami bagaimana sistem degradasi bahan anorganik dapat dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Misalnya, para peneliti yang sedang mengeksplorasi bagaimana sistem ini dapat digunakan untuk menghilangkan kelebihan nutrisi dari perairan. Baik, selanjutnya degradasi intraseluler dan ekstraseluler. Degradasi intraseluler dan ekstraseluler merujuk pada proses pemecahan dan penguraian bahan organik atau anorganik di dalam dan di luar sel. Degradasi intraseluler adalah proses pemecahan molekul-molekul di dalam sel menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini terlibat dalam penguraian dan pemulihan komponen sel yang rusak, serta penggunaan sumber daya dalam sel. Beberapa aspek utama degradasi intraseluler yaitu autofagi, proteolisis, glikolisis, dan pemecahan lemah.
Autofagi adalah mekanisme intraseluler di mana sel-sel menguraikan dan mendaur ulang komponen sel yang tidak lagi dibutuhkan atau yang rusak. Proteolisis adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino oleh enzim-enzim protease. Glikolisis adalah jalur degradasi penting untuk glukosa dalam sel. Degradasi ekstraseluler berkaitan dengan pemecahan zat-zat di luar sel atau dalam rongga tubuh, terutama dalam konteks pencernaan dan penguraian substansi di luar sel. Beberapa aspek utama degradasi ekstraseluler yaitu pencernaan, absorpsi nutrisi, dan penguraian ekskresi. Pencernaan pada manusia pada proses degradasi ekstraseluler yang paling dikenal adalah pencernaan makanan. Absorpsi nutrisi setelah pencernaan, molekul-molekul sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam peredaran darah untuk digunakan oleh sel-sel dalam tubuh. Penguraian ekskresi, zat-zat yang tidak dapat digunakan oleh tubuh atau yang berlebihan dibuang melalui proses penguraian ekstraseluler. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Biokimia merupakan cabang ilmu yang memfokuskan studi pada struktur molekuler makromolekul biologis, peran krusial enzim sebagai katalisator, serta keterkaitan antara genetika dan biokimia. Teknik biokimia juga digunakan untuk membersihkan air dan mengurangi polusi udara dalam konteks ilmu lingkungan. Sementara dalam mikrobiologi perairan digunakan untuk memahami peran mikroorganisme dalam ekosistem perairan dan dampaknya pada lingkungan serta kesehatan manusia. Penelitian di bidang degradasi bahan kimia melibatkan berbagai disiplin ilmu dan memiliki aplikasi dalam kedokteran, pelestarian lingkungan, serta produksi biofuel.